Halo, selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon maaf, tadi ada sedikit technical issue di audio. Kami akan mengulangi kembali untuk webinar kali ini ya. Mohon ditunggu sebentar. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, kami mengalami sedikit technical issue di audio. Oleh karena itu kami akan mengulangi kembali, untuk slide yang kita akan bawakan pada hari ini ya. Oke, selamat pagi, rekan-rekan semua. Perkenalkan nama saya adalah Irwan. Kami akan membawakan tentang Yaling Meeting pada pagi hari ini. Jadi, Yaling Meeting ini kami sudah perkenalkan pada, beberapa minggu yang lalu. Kami akan membawakan kembali, refresh, dan juga ada beberapa hal yang kita juga akan bahas baru di meeting kali ini. Oke, untuk agenda pada kali ini, kami akan membawakan untuk beberapa highlight di Yaling Meeting sendiri, fitur-fitur dan juga mungkin apa yang membedakan Yaling Meeting dengan beberapa platform yang lain. Kemudian kami akan membawakan juga untuk skema pricing, dari Yaling Meeting sendiri. Setelah itu kami juga akan membahas tentang sales promotion dan untuk skemanya dari Yaling Meeting untuk rekan-rekan partner. Dan terakhir kami akan membawakan untuk bagaimana secara, rekan-rekan partner bisa mendapatkan free trial ya, free trial ataupun akun, berlisensi dari Yaling, untuk yang rekan-rekan partner bisa gunakan. Dan terakhir kita akan tutup dengan sesi Q&A. Jadi mungkin nanti rekan-rekan partner apabila rekan-rekan ada pertanyaan, silakan mungkin, disampaikan ya di chat yang ada di GoToWebinar, yang kita akan nanti bahas bersama-sama di sesi question and answer. Oke, sedikit tentang Yaling. Jadi, Yaling sendiri mungkin bukan brand baru ya, bukan brand baru di market, di mana Yaling sendiri sudah berdiri dari tahun 2001 hingga saat ini. Dan untuk saat ini Yaling sudah menjadi, global untuk top number one, dari SIP provider yang ada di dunia. Dan Yaling sendiri memulai untuk solusi dari video conference itu di tahun 2016 hingga saat ini, gitu. Jadi Yaling sendiri saat ini sudah menjadi, salah satu provider untuk komunikasi yang cukup cukup ini ya, cukup ternama di dunia. Kemudian dari sisi customer sendiri, dari Yaling juga, sudah untuk di Indonesia sendiri sudah memiliki banyak customer ya. Berikut adalah beberapa key customer dari Yaling yang ada di Indonesia, mulai dari service company, edukasi, industri, dan hingga government ya. Jadi Yaling memiliki base customer yang cukup beragam. Untuk Yaling Meeting sendiri ada beberapa hal yang dari Yaling Meeting, mmm, eee, berikan ya ataupun provide, yaitu pertama dari Yaling memiliki solusi yang cukup lengkap sebenarnya mulai dari, perangkat video conference untuk personal, perangkat video conference untuk ruang meeting kecil, hingga perangkat video conference untuk ruang meeting yang besar. Jadi di mana Yaling memiliki solusi yang cukup komprehensif untuk meng-cover kebutuhan customer menyesuaikan dengan ruang meeting yang mereka miliki. Dan untuk Yaling Meeting sendiri, dari user juga bisa join melalui beberapa device, baik itu mobile device, mungkin PC, personal PC, hingga laptop. Kemudian Yaling juga mendukung untuk beberapa perangkat untuk content sharing seperti wireless presenter di sini, tipe WPP20, itu untuk wireless sharing apabila dibutuhkan. Jadi hanya dengan melakukan single klik dan mengkoneksikan wireless presenter itu ke notebook ataupun ke PC kita, kita sudah bisa melakukan content sharing dengan mudah. Satu keunggulan dari Yaling Meeting juga interoperability dengan Microsoft Teams, di mana untuk dari sisi
apabila mungkin customer Anda sudah menggunakan Microsoft Teams, kita bisa menginterkoneksikan antara platform Microsoft Teams dengan Yali Meeting. Jadi misalkan dari user dari Microsoft Teams itu bisa join ke meeting room yang ada di Yali Meeting, ataupun sebaliknya dari user Yali Meeting juga bisa join ke meeting yang ada di Microsoft Teams. Jadi di sini Yali Meeting mendukung interoperability dengan Microsoft Teams sendiri yang mungkin bisa digunakan apabila mungkin dari customer mungkin sudah memiliki ya platform Microsoft Teams dan bisa diinterkoneksikan dengan Yali Meeting. Untuk Yali Meeting sendiri juga mendukung uh, platform video conference yang cukup powerful ya, di mana untuk masing-masing partisipan sudah mendukung resolusi hingga Full HD 1080p, dan dalam single meeting, dalam satu ruangan meeting, itu sudah didukung hingga 500 peserta dalam single ruang meeting. Dan untuk view sendiri juga Yali Meeting memiliki performa yang cukup powerful, di mana sudah bisa didukung 49 partisipan view dalam single display. Jadi displaynya bisa sekitar 7 kali 7 ya, 7 kali 7 peserta. Nah, jadi cukup powerful untuk menampilkan meeting dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Yali Meeting sendiri juga mendukung untuk konten presentasi dalam bentuk annotation ataupun whiteboard. Jadi di mana peserta bisa melakukan annotation ya, annotation terhadap mungkin PowerPoint atau gambar gitu ya, yang bisa kita sharing bersama-sama. Jadi untuk pembicaraan akan lebih terarah ya dalam sebuah meeting. Untuk dari Yali Meeting sendiri juga mendukung fitur untuk webinar apabila diperlukan. Jadi di mana dalam single webinar Yali Meeting sudah mendukung hingga 10.000 viewer, dan juga bisa kita schedule ya melalui web application. Kemudian semua meeting ataupun webinar yang kita lakukan di Yali Meeting semuanya akan bisa kita record. Jadi misalkan mungkin ada dari sisi rekan yang belum hadir atau mungkin yang berhalangan untuk hadir, kita bisa juga mengirimkan rekaman yang sudah ada itu ke rekan-rekan mungkin yang belum bisa hadir di webinar ataupun meeting yang sudah berjalan gitu ya. Jadi itu kita memiliki cloud platform untuk recording yang bisa dimanfaatkan. Oke, kita masuk untuk beberapa highlight dari Yali Meeting sendiri. Pertama untuk Yali Meeting di sini, Yali Meeting didukung dengan sebuah platform yang cukup powerful ya, di mana kami memiliki global arsitektur yang available. Jadi Yali Meeting sudah memiliki node-node ya, node-node server yang available untuk mengcover semua komunikasi dari berbagai negara. Kemudian Yali Meeting juga memiliki platform untuk artificial intelligence, untuk teknologi routing dan sebagainya gitu ya. Dan yang pasti adalah secara keamanan ataupun security kita juga fokus ke sana. Seperti halnya yang kita sering dengar beberapa waktu lalu kan banyak sekali online meeting hack gitu ya dan sebagainya. Nah, Yali Meeting memiliki teknologi dan security yang cukup tinggi untuk mensupport hal ini dalam segi keamanan komunikasi kita. Dan paling penting, Yali Meeting juga kita open platform, kita mendukung untuk compatibility dengan berbagai brand dan juga platform. Nah, di sini adalah gambaran dari Yali Meeting sendiri. Ini adalah beberapa node-node server yang Yali Meeting miliki ya, untuk yang ada di berbagai benua, untuk mendukung interkoneksi komunikasi baik tidak hanya di dalam satu negara, tapi juga interkoneksi komunikasi dengan berbagai negara yang lain. Jadi di sini node server di sini itu menjembatani hal itu. Dan dari segi untuk infrastruktur jaringan sendiri, Yalink juga memiliki beberapa root dan kita memiliki teknologi namanya intelligent routing, di mana ya antar node mereka akan mencari komunikasi ataupun root dengan latensi paling kecil. Dan di sini diharapkan komunikasi apabila kita mungkin lintas negara ataupun lintas benua, kita akan memiliki komunikasi yang masih cukup lancar, walaupun
jaraknya cukup jauh ya, di mana antar node server ini akan mencari latensi yang paling rendah. Dari segi security sendiri ada beberapa hal yang Yaling Meeting terapkan. Pertama, yang pasti adalah enkripsi dari komunikasi kita sendiri antar node server. Kemudian kita juga memiliki multi available zone, ya. Kemudian kita juga supply dengan GDPR. Dan untuk data isolation di sini maksudnya adalah data dari customer itu akan tersimpan di node-node server sendiri sewaktu customer tersebut apply ya. Jadi untuk single enterprise ID, hal itu secara data dan secara server itu akan tersimpan hanya di satu node saja. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan keamanan dari data user sendiri. Dan terakhir, Yaling juga menerapkan untuk multi-level security, di mana secara keamanan ya, keamanan Yaling menerapkan berbagai hal untuk beberapa level ya, beberapa level dari keamanan data seperti firewall dan sebagainya. Ya, jadi di sini security adalah merupakan juga salah satu concern utama dari Yaling Meeting sendiri yang kita offer ke end customer. Dari untuk Yaling Meeting sendiri juga mendukung beberapa hal seperti P2P call, yang jadi adalah komunikasi antara peer to peer ya. Di sini yang mungkin juga membedakan Yaling dengan brand lain, di mana untuk komunikasi antar user ataupun antar antar extension ya, itu bisa dilakukan dengan single call. Jadi antar user itu mereka bisa saling call tanpa harus menunggu join ke satu ruangan ataupun ke satu meeting number gitu. Jadi bisa melakukan P2P call. Kemudian Yaling juga mendukung untuk Meet Now, di mana untuk meeting yang diselenggarakan mungkin secara insidental, Yaling bisa juga menggunakan Meet Now. Dan di sini didukung dengan Dynamic Meeting ID dan Random Password. Jadi secara meeting sendiri, itu untuk meeting ID-nya akan dynamic dan berubah-ubah sewaktu user tersebut membuat meeting tersebut ya. Kemudian kita juga mendukung untuk schedule meeting, di mana schedule meeting di sini sendiri bisa didukung dengan meeting lobby. Jadi dari moderator bisa memilih ya, memilih atau menfilter terlebih dahulu attendees mana saja yang diperbolehkan untuk join meeting dan mana yang mungkin tidak. Semacam itu. Jadi untuk filtering. Kemudian dari sisi webinar sendiri, dari moderator juga akan memiliki untuk privilege control, ada meeting lobby juga. Jadi yang untuk memfilter siapa-siapa saja peserta dari webinar tersebut. Dan terakhir adalah semua meeting dan semua webinar itu bisa direcord, dan dari recording sendiri itu limited access ya, hanya bisa diakses oleh moderator yang membuat meeting tersebut. Hal ini untuk keamanan rekaman data di mungkin secara internal ya, secara internal. Dan semua meeting itu juga bisa di-log. Jadi gambarannya mungkin untuk menambah keamanan data setelah dari sisi meeting tersebut berjalan, moderator bisa mengunci meeting tersebut. Jadi tidak ada attendees baru yang bisa join ke meeting tersebut. Misalkan memang meeting ini mungkin meeting yang cukup ini ya konfidensial. Jadi setelah mungkin semua peserta masuk, moderator bisa mengunci meeting tersebut. Jadi tidak ada attendees baru yang diperbolehkan untuk masuk. Seperti itu. Kemudian dari sisi interoperability, dari sisi Yaling mendukung banyak hal ya. Pertama, kita mendukung untuk beberapa fitur-fitur seperti Global PSTN. Di sini maksudnya adalah Yaling memiliki beberapa node-node call ini ya, jadi call center, di mana user yang mungkin pada saat tersebut mereka tidak bisa join ke meeting berbasiskan data, jadi karena mungkin tidak ada akses internet ya. Jadi user tetap bisa join ke meeting tersebut dengan menggunakan voice, dengan cara direct call. Jadi kita melakukan phone call ke nomor-nomor node kita punya global PSTN. Di Indonesia juga sudah ada ya, jadi khusus di Indonesia juga sudah ada nomornya 021 sekian-sekian, yang dimana user bisa call ke sana untuk join meeting. Nah, itu yang disebut dengan PSTN.
Kemudian kita juga mendukung untuk plugin di Outlook. Jadi dari sisi user mungkin apabila mereka ingin membuat suatu meeting, mereka bisa melakukan, create meeting tersebut dari Outlook Calendar, ya secara direct. Kemudian kita juga mendukung untuk Microsoft Teams dan juga WebRTC. Di sini WebRTC di mana memungkinkan sewaktu kita rekan kita ataupun customer kita gitu ya, di mana mungkin dari customer kita belum menginstall atau memiliki aplikasi dari Yaling Meeting sendiri, mereka bisa direct join melalui web aplikasi, bisa Chrome, bisa Microsoft Edge gitu ya, Internet Explorer dan sebagainya. Nah, hal itu dimungkinkan dan memudahkan user ataupun attendees kita untuk join tanpa harus melakukan mungkin beberapa hal, IT yang cukup rumit ya, gitu. Dan yang paling penting juga kita mendukung interoperability dengan device-device video conference dari beberapa brand. Jadi, Yali Meeting ini open platform ya. Jadi semua brand yang mendukung H323 ataupun SIP bisa melakukan interkoneksi ataupun join ke meeting di Yali Meeting. Jadi untuk beberapa brand-brand lain itu bisa connect. Beberapa hal juga yang kita akan, rilis dalam mungkin 1-2 bulan ini, ada beberapa fitur-fitur baru seperti artificial intelligence ya, di mana, hal ini kita bisa melakukan namanya background blur. Jadi mungkin kalau kita meeting di suatu tempat umum gitu ya, mungkin kafe atau mungkin di satu ruangan gitu ya, kita bisa melakukan, namanya background blur, di mana fokus gambar akan, mengarah ke kita sebagai peserta. Jadi background kita akan blur untuk ini ya, jadi pembicara akan fokus ke kita. Kemudian dari sisi hardware kita juga mendukung, AI untuk namanya auto framing. Jadi, di sini apabila mungkin dari sisi pembicara ya, dari sisi, orang yang lagi berbicara di satu ruangan, itu, akan bisa difokuskan ke person yang lagi berbicara tersebut. Jadi itu akan dilakukan auto framing secara otomatis ya. Dan juga, di beberapa ini kita juga mendukung untuk speaker tracking. Jadi siapa yang mungkin lagi berbicara, secara otomatis gambar tersebut akan fokus ke person yang lagi berbicara tersebut. Dan untuk dari perangkat, aplikasi sendiri, baik itu di mobile ataupun di PC atau laptop ya, dari Yali Meeting sendiri juga cukup simpel, seperti rekan-rekan lihat di sini dari sisi tampilan dan juga dari sisi, operasional penggunaan, itu cukup mudah. Jadi di sisi login, kemudian hal ini adalah interface ya, jadi kita tinggal login, kemudian dari sisi Yali Meeting akan menampilkan meeting-meeting apa yang kita miliki hari ini gitu. Jadi kita tinggal dengan single klik, kita bisa join ke meeting tersebut. Kemudian untuk meeting sendiri, jadi ya link meeting juga mendukung join by link untuk memudahkan user agar mereka tidak perlu menginput ya, menginput meeting number, password dan sebagainya. Jadi dari kita tinggal sharing, meeting link tersebut ke peserta-peserta ataupun rekan-rekan yang kita undang ke meeting kita. Jadi kita bisa lakukan by join by link. Secara meeting interface sendiri juga cukup ini ya, cukup simple. Jadi, kita bisa melakukan meeting kalau misal kita dari mobile dan juga dari laptop ataupun PC. Dengan aplikasi, kita tinggal join dan kita sudah bisa langsung ikut ke meeting tersebut dengan mudah. Untuk kalender sendiri, tadi seperti yang kami sampaikan, di mana untuk meng-create sebuah meeting, kita juga mendukung integrasi dengan Outlook. Jadi kita tinggal membuat schedule di Outlook, kita bisa membuat meeting juga langsung direct di, Outlook sendiri ya, tanpa harus kita mungkin masuk ke aplikasi terlebih dahulu. Jadi kita tinggal create meeting di dalam, Outlook Calendar, seperti ini. Dari Yali Meeting sendiri juga mendukung untuk, annotation dan whiteboard. Jadi mungkin untuk rekan-rekan yang ini ya, yang ini, kita tinggal share kita punya screen, kemudian kita create whiteboard, dan kita bisa melakukan, whiteboard sharing ya. Jadi kita bisa coret-coret yang bisa dilihat oleh peserta-peserta yang ada di meeting kita. Jadi cukup mudah untuk penggunaannya. Berikut adalah device-device dari Yaling yang mendukung, untuk
video conference dan interkoneksi dengan Yali Meeting sendiri, kita sudah memiliki perangkat yang ready di Indonesia mulai dari VC200 untuk small meeting room, VC500 untuk medium meeting room, dan kita juga punya VC800 untuk large meeting room, untuk ruang meeting yang besar dengan audio coverage yang cukup luas ya. Kita juga memiliki perangkat baru yang kita akan launch dalam waktu dekat yang kita namakan dengan Meeting Eye, yaitu ada Meeting Eye 400 dan Meeting Eye 600. Kami akan memperkenalkan kembali sewaktu nanti perangkat tersebut sudah ready untuk di Indonesia. Perangkat lain mungkin yang bisa user gunakan adalah untuk personal device, semisal mungkin dari user tersebut mungkin memang meeting di ruangan dia sendiri atau mungkin kan sekarang lagi zamannya remote working ataupun working from home ya, WFH, mereka bisa menggunakan personal device seperti CP900 untuk conference phone ya, CP700 UHA headset, jadi untuk headset personal. Kita juga memiliki USB kamera UBC30 untuk apabila mungkin user sudah memiliki perangkat PC ya, PC yang akan digunakan untuk video conference. Kita juga memiliki untuk Dash Video Conference Phone, yaitu VP59. Jadi perangkat yang Yaling miliki cukup beragam ya, yang nanti kita bisa menyesuaikan kebutuhan dari customer, menyesuaikan mungkin ruangan mereka yang mereka miliki. Dari roadmap sendiri, Yaling Meeting terus melakukan berbagai macam upgrade dan perubahan. Jadi rekan-rekan bisa lihat ya, berbagai improvement yang Yaling Meeting terus lakukan dari waktu ke waktu untuk mendukung platform video conference yang lebih komprehensif dan juga lebih full feature. Ya, jadi di sini banyak sekali fitur-fitur yang Yaling selalu tambahkan dari day to day-nya. Sekarang kita masuk ke pricing model. Mungkin di sini yang sudah rekan-rekan tunggu ya. Jadi bagaimana cara menjual dari Yaling Meeting sendiri dan bagaimana skema pricing-nya yang kita offer ke user. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat bahwa dari sisi platform sendiri, jadi Yali Meeting memiliki 3 platform sebenarnya, yaitu adalah kita namakan dengan standar, kemudian platform bisnis, dan platform enterprise. Dan di sini fitur-fiturnya juga beragam ya. Jadi di sini Yaling juga memberikan itu adalah free platform, apabila mungkin untuk user ya, jadi dari user yang memang mereka tidak diberikan lisensi, mereka tetap bisa melakukan atau meng-create meeting. Ya secara free itu dengan time limitnya adalah 40 menit per single meeting. Ya dan juga bisa melakukan hal yang lain. Jadi tetap user bisa menggunakan Yali Meeting. Kemudian untuk masuk ke platform standar, yaitu dengan pembelian lisensi host ya, itu akan mendapatkan ruangan, jadi single host itu akan bisa meng-create single meeting dengan maksimum partisipan sebanyak 100 peserta dalam single meeting-nya. Kemudian durasi meeting tidak dibatasi ya, kita mau meeting hingga 24 jam pun tidak masalah, jadi tidak ada batasan di durasi. Kemudian dilengkapi dengan report dan statistik. Di sini adalah kita bisa sebagai administrator bisa melihat performa dari server kita ya. Jadi, oh hari ini ada berapa meeting, hari ini mungkin berapa maksimum peserta yang hadir gitu dan sebagainya untuk mencek ya dari sisi mungkin administrasi. Kemudian dilengkapi juga dengan CDR, call data record, di mana admin akan bisa melihat pembicaraan, oh ada call dari mana ke mana gitu ya, untuk meningkatkan lebih ke keamanan dari komunikasi kita sendiri. Kemudian fitur-fitur yang lain di sini seperti bisa meng-create instan atau schedule meeting, kemudian durasi meeting juga tidak dibatasi gitu ya. Dan dari Yali Meeting juga mendukung semua platform, baik itu dari Android, iOS, kemudian Mac ya, Mac, kemudian Windows dan platform-platform juga yang lain. Dan kita juga mendukung web browser, di mana itu akan lebih memudahkan user ya untuk join tanpa mereka harus menginstal ataupun download satu aplikasi tertentu. Kemudian resolusi juga dari semua partisipan akan didukung Full HD resolusi.
di mana akan meningkatkan kualitas ya, kualitas dari gambar peserta itu sendiri. Kemudian yang pasti kita juga mendukung untuk Outlook plugin, tadi seperti yang kita sudah sampaikan, dan untuk platform yang berbayar, user akan memiliki cloud recording. Jadi user bisa melakukan perekaman, merecord dari meeting yang sedang berjalan, sesuai dengan kapasitas yang diberikannya. Jadi untuk standar itu memiliki kapasitas penyimpanan hingga 1 GB, untuk bisnis hingga 1 TB, dan untuk enterprise itu unlimited. Jadi semua meeting bisa terrecord di dalam cloud. Kemudian untuk opsi interkoneksi dengan video conference device, jadi dari Yali Meeting sudah mensupport mulai dari platform standar ya, di mana dari user tinggal menambahkan untuk license untuk konektor untuk bisa mengkoneksikan device video conference mereka ke Yali Meeting. Ya, kemudian untuk Microsoft Teams juga disupport, dan untuk join dari PSTN juga sudah disupport dari platform standar. Nah, di sini adalah pricing model yang ada. Jadi di sini untuk halaman pertama ini adalah pricing model untuk user service ya. Jadi di sini rekan-rekan bisa lihat untuk harganya sendiri adalah ini adalah harga untuk MSRP itu di 2.600.000 sekian, itu sudah untuk 1 tahun. Dan di sini user sendiri sudah memiliki platform standar, yaitu bisa melakukan host up ataupun meeting, meng-create meeting hingga 100 peserta dalam single meeting-nya, tidak ada batasan durasi gitu ya. Kita memiliki juga untuk cloud recording, kemudian ada personal meeting ID, jadi bisa kita memiliki semacam fix meeting number gitu ya, fix meeting room yang ada di cloud gitu. Dan dari sisi user sendiri, hal ini bisa bisa disesuaikan dengan kebutuhan user. Misalkan, oke, mungkin customer Anda membutuhkan, "Oke, Pak, saya mungkin membutuhkan kira-kira 3 meeting bersamaan," gitu. Mungkin ada karena, divisi sales mau meeting sendiri, finance mau meeting sendiri gitu ya, manajemen mau memiliki, meeting sendiri gitu ya. Jadi yang tidak saling bertabrakan. Nah, di sini bisa kita, offer sesuai dengan kebutuhan customer ya. Jadi berapa lisensi untuk user ataupun host, license service yang mereka butuhkan. Jadi di mana, satu user akan bisa meng-create 1 meeting dengan, maksimum partisipan hingga 100 peserta dalam 1 ruang meeting untuk platform standar. Untuk platform bisnis sendiri dan platform enterprise itu bisa start dari 300 partisipan. Jadi bisa meng-host 300 peserta dalam single ruang meeting. Gitu, jadi cukup cukup besar ya. Dan bagaimana cara user itu untuk meningkatkan, platform mereka dari standar, naik ke bisnis ataupun enterprise. Hal ini sebenarnya akan otomatis by system, di mana user yang mereka sudah memiliki minimum 10 host, otomatis dari enterprise mereka akan masuk ke level bisnis. Dan untuk user yang sudah memiliki lebih dari 50 host license ya per year, maka mereka akan masuk ke level enterprise, di mana akan memiliki beberapa fitur-fitur enterprise gitu ya, seperti unlimited cloud recording dan sebagainya. Nah, jadi di sini yang membedakan antara platform standar, bisnis, dan enterprise. Jadi di sini harganya adalah lisensi per host untuk 1 tahunnya ya, sebesar 2.640.000 sekian. Ya, di sini belum termasuk PPN ya, rekan-rekan. Nah, Yali Meeting sendiri juga mendukung beberapa add-on service. Jadi seperti yang kita sampaikan ya, di sini Yaling juga memiliki banyak fitur-fitur. Pertama mungkin adalah lisensi untuk konektor, yaitu konektor di sini adalah konektor untuk Yaling Room. Jadi untuk koneksi dengan eee, perangkat Yaling ya, perangkat video conference Yaling, baik itu VC200, VC500, atau VC800, itu memiliki lisensi namanya Yaling Room. Kemudian untuk konektor, itu adalah untuk interkoneksi dengan third party device ya, dengan brand lain melalui protokol H323 ataupun SIP. Jadi di sini harganya adalah 6.190.000 sekian, yaitu untuk lisensi per tahun untuk konektor ini. Jadi baik untuk ruang meeting Yaling ataupun untuk third party device ya dari brand lain.
Kemudian Yalink juga mendukung untuk RTMP. Di sini biasa kita bisa gunakan untuk live streaming ya. Jadi mungkin yang sering banyak user gunakan itu interkoneksi dengan YouTube. Jadi meeting kita bisa online streamingkan live itu ke YouTube misalkan seperti itu. Nah, jadi user akan memerlukan untuk lisensi untuk Yalink Cloud RTMP. Ya, di sini harganya adalah 4.650.000, itu sudah mengcover hingga 10.000 menit ya, jadi cukup cukup panjang. Kemudian Yalink Meeting juga memiliki untuk apabila user mau menambah kapasitas dari storage mereka gitu ya, bisa ditambahkan dengan service untuk Yalink Cloud Recording 100 GB di sini. Jadi user bisa berlangganan extra storage sebesar 100 GB dengan harga di 4.650.000 gitu ya. Ini sudah untuk per tahunnya, semacam itu. Jadi cukup terjangkau ya untuk user sendiri. Kemudian Yalink untuk webinar juga disediakan untuk lisensinya per tahun, yaitu untuk 500 port atau peserta, itu harganya adalah 37 juta sekian, itu sudah untuk 1 tahunnya. Sedangkan untuk 1.000 port atau 1.000 peserta, itu di harga 65 juta sekian. Gitu ya. Dan terakhir adalah konektor untuk Microsoft Teams. Di sini untuk per concurrent call, itu harganya di 4.900 sekian. Ya, jadi di sini mungkin dari rekan-rekan bisa menawarkan ya, servis-servis mungkin yang sesuai dengan kebutuhan customer. Jadi apabila mereka mungkin butuh untuk, oke saya punya ini nih, saya punya perangkat third party gitu ya, ataupun saya mau live streaming ke YouTube, atau saya mau melakukan webinar, ataupun saya mau menginterkoneksikan dengan Microsoft Teams. Nah, di sini kita bisa sesuaikan penawaran kita sesuai dengan kebutuhan nantinya. Oke, kemudian kita masuk ke channel program. Jadi, di sini mungkin yang dari Yalink Meeting sendiri, kita cukup berbeda ya, karena Yalink Meeting memang dari Yalink sendiri kita mengutamakan adalah, jalur distribusi melalui rekan-rekan partner kita. Jadi Yalink tidak menempatkan harga di official website Yalink Meeting sendiri. Jadi, untuk harga itu nanti akan, bisa rekan-rekan sampaikan ya sebagai rekan-rekan sebagai partner Yalink, itu rekan-rekan bisa yang menawarkan ke customer rekan-rekan sekalian gitu. Karena memang harga, itu Yalink tidak publish, jadi kita hanya menyampaikan itu untuk MSRP saja, dan rekan-rekan nanti yang bisa penjualan adalah 100% melalui channel ataupun melalui partner ya. Jadi semua penjualan ke user itu akan melalui rekan-rekan sekalian. Kemudian dari sisi, Yalink juga memberikan, support support gitu ya, apabila project rekan-rekan sekalian didaftarkan di Yalink dan di-approve oleh Yalink melalui skema WRS. Ya, jadi kami sarankan apabila mungkin rekan-rekan sudah memiliki customer yang potensial, nanti bisa diregistrkan ke Yalink WRS. Oke, sekarang kita masuk ke promosi yang Yalink berikan ke rekan-rekan sekalian. Jadi ada 2 hal di sini, mungkin yang cukup menarik ya. Jadi Yalink akan memberikan, ke rekan-rekan sekalian yaitu, mmm, lisensi host ya, host, license untuk rekan-rekan sekalian, di mana Yalink memberikan itu adalah full license sepanjang 6 bulan, yang rekan-rekan sekalian nanti bisa gunakan, baik itu untuk kebutuhan internal ataupun untuk demo ya. Ke customer rekan-rekan sekalian gitu ya. Jadi Yalink memberikan full license sepanjang 6 bulan. Silakan nanti rekan-rekan melakukan sign up di Yalink Meeting yang saya akan jelaskan step by step-nya nanti, dan menyampaikan nanti nomor enterprise ID yang sudah rekan-rekan buat nanti ke kami. Kami akan memproses nanti supaya dari rekan-rekan sekalian akan mendapatkan free akun full license sepanjang 6 bulan dari Yalink. Kemudian Yalink juga menawarkan diskon spesial atau special price gitu ya untuk Yalink Endpoint. Jadi untuk mulai dari tipe VC200, VC500 hingga VC800, di mana rekan-rekan bisa membeli 1 kali ya, jadi satu unit saja, sesuai mungkin dengan kebutuhan rekan-rekan sekalian. Di sini untuk skema harganya adalah sebagai berikut. Rekan-rekan bisa membeli beberapa model ya, mulai dari VC200 itu di harga
kita bisa bilang sangat spesial dari Yearling itu di 11 juta sekian. Untuk VC500 standar itu di 21 juta dan VC500 Pro itu di 29 juta. Dan untuk VC800 tipe paling tinggi kita itu di harga hanya di 40 juta sekian. Ya, jadi ini adalah penawaran terbatas dari Yearling, di mana rekan-rekan partner hanya bisa membeli satu unit saja. Ya, nanti apabila rekan-rekan partner berminat, silakan menghubungi ke sales manager yang bersangkutan ya, nanti yang akan dibantu untuk prosesnya lebih lanjut, seperti itu. Dan untuk ini adalah promo yang cukup menarik juga. Jadi Yearling selain memberikan support promotion untuk partner, kita juga mengadakan promotion plan untuk Yearling Meeting ini sepanjang 2020 untuk end user, end customer. Pertama, yaitu Yearling akan memberikan license ya, service license untuk lisensi Yearling Room dan konektor. Jadi apabila user sudah memiliki room system ataupun video conference dengan brand Yearling ataupun brand-brand yang lain, mungkin let's say Cisco, Polycom dan sebagainya gitu ya. Semua service ini itu adalah free di tahun 2020. Dan untuk semua device yang connect ke Yearling Meeting ataupun terregister ke Yearling Meeting di 2020 ini, itu akan mendapatkan forever free plan konektor gitu ya. Jadi ke depannya semua perangkat yang sudah terkoneksikan atau terregister ke Yearling Meeting itu akan free selamanya. Jadi customer sudah tidak perlu membeli lagi konektor license service gitu ya. Kalau memang device mereka sudah terkoneksi ke Yearling Meeting di tahun ini. Dan kalau memang kita lihat secara harga kan customer bisa menghemat hingga 6 juta sekian ya, 6 juta 190.000 nih per tahun per device mereka gitu, di mana Yearling memberikan lisensi ini secara free gitu. Kemudian kedua, untuk pembelian dari Yearling codec ataupun Yearling perangkat Yearling video conference ya, mulai dari tipe VC200, VC500 hingga VC800, end customer akan mendapatkan tambahan satu host license. Ya, jadi free. Jadi untuk pembelian perangkat video conference dari Yearling, itu customer akan mendapatkan satu host license secara free dari Yearling, yang seharga 2.600 sekian tadi. Jadi itu free dari Yearling. Kemudian apabila user membeli secara mandiri untuk host license atau host service, akan mendapatkan tambahan 4 bulan. Jadi kalau membeli sepanjang tahun 2020 ini, user akan sebenarnya mendapatkan bukan 12 bulan atau 1 tahun ya. Mereka akan mendapatkan totalnya adalah 16 bulan. Jadi cukup lama secara untuk lisensi itu sendiri. Dan Yearling juga memberikan selain free akun ya, free akun ke partner, Yearling juga bisa memberikan lisensi ya, lisensi full license sepanjang 1 bulan yang dari rekan-rekan partner sekalian bisa offer ke customer. Jadi dari rekan-rekan partner bisa offer ke customer untuk memberikan trial sepanjang 1 bulan. Nah, prosesnya nanti dari rekan-rekan partner tinggal memberikan nomor enterprise ID beserta nama customer dan kontak personnya dari customer rekan-rekan sekalian ya ke kami yang kita akan proses nanti untuk pemberian full license selama 1 bulan untuk customer rekan-rekan sekalian. Ya, jadi di sini adalah 4 promotion plan yang Yearling luncurkan gitu ya untuk end user. Dan dari rekan-rekan sekalian bisa offer ke rekan-rekan customer gitu ya, ke customer rekan-rekan sekalian untuk promosi-promosi ini, seperti itu. Nah, jadi di sini kita memiliki juga beberapa untuk ini ya, desain yang nanti ini akan kita kirimkan ke email rekan-rekan sekalian, beberapa desain promosi, mungkin yang bisa dibantu untuk menyampaikan ke user. Pertama adalah Yearling memberikan itu adalah free ya ini ya, free license untuk end user selama 1 bulan. Kemudian kita juga memberikan adalah full license sepanjang 1 host license untuk pembelian device video conference dari Yearling, dan juga perpanjangan atau tambahan sepanjang 4 bulan untuk pembelian mandiri lisensi untuk 1 host license atau service. Ya, jadi totalnya akan mendapatkan 16 bulan. Itu sepanjang
Jadi adalah promosi hingga nanti akhir 2020 ya. Jadi sepanjang tahun ini, promosi ini kita berikan ke end customer. Oke, kita akan masuk ke bagaimana untuk apply trial-nya ya. Jadi bagaimana rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan, full license sepanjang 6 bulan dari Yaling. Nah, berikut caranya. Mungkin hal ini juga bisa kita offer ke end customer ya. End customer untuk mereka sign up, mereka create enterprise ID mereka, dan yang nanti dari Yaling akan memberikan, demo untuk free trial full license sepanjang 1 bulan untuk end customer. Ya, oke. Pertama caranya adalah kita bisa masuk itu ke portal Yaling Meeting, jadi yalingmeeting.com ya. Nanti dari rekan-rekan partner ataupun end customer bisa melakukan sign up di sini, klik di sebelah kanan atas untuk sign up, yang akan dibawa masuk ke form untuk mengisi data. Jadi kita tinggal mengisi data berupa email, kemudian adalah verification code ya. Jadi rekan-rekan bisa klik send di sana, nanti akan ada semacam captcha yang nanti, captcha atau kode PIN-nya atau verifikasi akan terkirim ke email rekan-rekan sekalian. Nah, rekan-rekan bisa masukin verifikasi kode tersebut di kolom, nomor 2 ya. Kemudian isi nama, negara, dan sebagainya, dan password untuk administrator. Ya, jadi otomatis nanti email yang mendaftar pertama di sini itu akan menjadi administrator di platform Yaling Meeting, yang di mana nanti dari, administrator bisa melakukan konfigurasi lebih dalam untuk create user, untuk create meeting room, dan lain sebagainya nih. Nah, jadi setelah, kita menyelesaikan untuk form tersebut, nah sekarang, saatnya kita melakukan login ya. Jadi dari rekan-rekan bisa login kembali, menggunakan email dan password yang sudah dibuat, yang nanti kita akan dibawa masuk ke, dashboard seperti ini. Nah, jadi, rekan-rekan setelah meng-create user, user login ya, setelah itu rekan-rekan bisa lakukan namanya create enterprise. Di sini create enterprise dimaksudkan adalah kita membuat satu platform untuk enterprise ataupun perusahaan kita, gitu. Jadi platform untuk perusahaan. Setelah kita create enterprise, rekan-rekan akan diminta untuk mengisi dari nama perusahaan, enterprise name, kemudian negara, kemudian tipe industri, dan skala dari perusahaan gitu ya. Setelah itu klik save. Nah, setelah klik save, rekan-rekan semua akan masuk kembali gitu ya, masuk kembali ke, dashboard, dan di sini rekan-rekan bisa melihat di sebelah kiri itu selain adalah setting untuk personal, rekan-rekan akan menemukan setting untuk admin. Nah, di sini adalah sudah menjadi platform dashboard untuk enterprise yang rekan-rekan sekalian, jadi perusahaan, rekan-rekannya. Nah, di sini rekan-rekan bisa mendapatkan nomor enterprise yang di kotak warna merah di sini. Jadi ada 6 digit angka, di sini adalah enterprise ID. Nah, enterprise ID ini itu yang rekan-rekan nanti perlu, catat dan kirimkan ke kami, untuk kami proses, menjadi, dan untuk memberikan untuk full license-nya dari Yaling, ya untuk rekan-rekan partner sekalian. Nah, di sini silakan sampaikan nanti untuk nomor enterprise kami untuk kami proses lebih lanjut. Nah, masuk ke manajemen platform sendiri, jadi bagaimana kita sebagai administrator bisa, kita bisa melakukan untuk setting gitu ya terhadap, enterprise platform kita di Yaling Meeting. Jadi pertama kita, namanya adalah untuk login management. Ya, jadi untuk login management di sini, untuk bagaimana dari rekan-rekan user itu bisa login ke platform Yaling ya. Pertama, bisa langsung direct masuk ke yalingmeeting.com dan melakukan login di sana, ataupun kita bisa login dari aplikasi. Jadi dari aplikasi, nanti kita bisa masuk menu, kemudian ke enterprise platform, yaitu kita akan dibawa masuk ke, dashboard untuk manajemen kita ya, di Yaling Meeting sendiri. Nah, dashboard yang akan tampil di, platform Yaling Meeting akan seperti ini. Jadi di sini kita sebagai administrator, kita bisa melihat banyak hal ya. Pertama adalah, oke, berapa user yang online gitu ya, berapa device yang terkoneksi, berapa meeting yang lagi berjalan saat ini. Dan kita juga bisa melihat, jumlah-jumlah misalkan
host yang kita miliki gitu. Jadi ada berapa total user ya. Jadi ada berapa user yang sudah terregister ke enterprise kita, ada berapa Yaling device yang terregister ke Yaling meeting kita gitu ya. Ada berapa room connector dan sebagainya, termasuk untuk webinar dan sebagainya. Nah, di sini terus berikutnya untuk user sendiri, dan ini di sini hal yang cukup menarik sebenarnya, di mana yang cukup membedakan antara Yaling Meeting dengan platform video conference yang lainnya. Di mana sebenarnya untuk Yaling Meeting sendiri, di sini memang didesain untuk penggunaan secara enterprise. Nah, ini bedanya mungkin dengan platform lain yang mungkin general use ya, mungkin banyak dipakai untuk personal gitu dan sebagainya, untuk komunikasi personal. Tapi di Yaling sendiri, itu untuk penggunanya lebih ke arah enterprise, di mana single enterprise, satu perusahaan itu bisa memiliki hingga 10.000 user. Jadi kita bisa meng-create 10.000 user untuk tim kita ya, untuk karyawan kita. Jadi kita bisa membuat user untuk semua karyawan kita hingga 10.000 ya. Nah, di sini cukup menarik karena apa? Karena masing-masing user atau masing-masing karyawan kita itu akan mendapatkan nanti single number atau mungkin kita bisa bilang adalah nomor ya, nomor user atau nomor ekstensi misalkan, di mana nanti masing-masing user ini bisa melakukan komunikasi peer to peer. Jadi kita tinggal call gitu ya. Oh, misalkan di sini Pak Jack mau call dengan Pak Tristan. Berarti Pak Jack dari aplikasi Yaling Meeting Pak Jack gitu ya, tinggal dial 1111 ya, enter gitu ya. Nah, otomatis nanti Pak Jack akan melakukan call, baik itu bisa voice ataupun video ke Pak Tristan. Nah, jadi dimanapun eh, tim kita berada gitu ya, mereka bisa melakukan komunikasi yang cukup fleksibel. Jadi tinggal dial nomor atau nomor user atau nomor ekstensi masing-masing. Jadi bisa melakukan peer to peer call. Di sini yang cukup membantu ya. Jadi kita tinggal bisa call antara satu karyawan ke karyawan yang lain. Nah, selain kita create untuk akun secara bisa mandiri one by one, kita juga bisa melakukan upload file. Di sini memudahkan admin misalkan untuk, oh saya perlu membuat user dalam jumlah banyak sekaligus gitu ya. Nah, admin tinggal upload untuk file yang ada template-nya, tinggal upload, nanti otomatis semua peserta akan terupload sesuai dengan data dan template yang disediakan ya oleh admin. Gitu. Dan cara ketiga untuk membuat user adalah juga kita bisa mengirimkan namanya invitation link. Jadi invitation link di sini, link ini mungkin kita bisa copy link di sana ya, atau scan QR code yang kita bisa share. Nah, user atau karyawan kita yang lain itu tinggal klik link tersebut, nanti mereka akan dibawa ke halaman untuk create user. Ya, jadi itu memudahkan apabila mungkin kita maunya adalah, oke, biar nanti masing-masing tim atau masing-masing karyawan kita yang membuat login-nya masing-masing, jadi tidak merepotkan admin gitu ya. Nah, kita juga bisa mengirimkan invitation link ini. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke user yang sudah dibuat ya. Dan di sini ada satu hal yang mungkin kita harus lakukan, adalah kita menentukan siapa-siapa saja user dalam perusahaan kita, itu yang diberikan lisensi untuk user services. Ya, di sini misalkan kita bisa lihat bahwa user Kellerman AJ gitu ya, itu kita berikan lisensi agar supaya dari user Kellerman AJ ini bisa bisa membuat ya, bisa membuat meeting unlimited meeting gitu ya. Apabila user tersebut dalam atau karyawan kita itu masih kita berikan free user, mereka bisa create meeting tapi maksimal hanya 40 menit. Ya, tapi kalau kita berikan lisensi ke user tersebut, maka user tersebut akan bisa meng-create meeting unlimited meeting. Ya, di sini hal yang kita perlu perlu proses, gitu ya, yang perlu proses di menu user tersebut. Nah, berikutnya adalah untuk room system. Di sini sedikit beda ya. Jadi kalau memang tadi kita meng-create user, di sini kita bisa meng-create room system, di mana misalkan kita sudah memiliki device video conference. Nah, kita bisa mendaftarkan perangkat video conference kita tersebut sebagai akun atau user di dalam Yaling Meeting. Ya, di sini kita bisa add account.
Nanti yang kita bisa create kredensialnya dan kita nanti masukkan kredensial ini nanti ke dalam perangkat video conference kita, gitu ya. Kita juga bisa melakukan juga by upload file apabila mungkin kita memiliki banyak perangkat ya. Jadi sekaligus dalam single click kita bisa meng-create beberapa device sekaligus. Ya, terus kemudian di sini setelah kita create, kita harus masuk ke device tersebut dan kita memasukkan room license ya, memasukkan room license untuk yang kita berikan lisensi terhadap perangkat tersebut. Jadi perangkat tersebut nanti bisa terkoneksi ke dalam Yalink Meeting. Oke, dan berikutnya adalah untuk VMware Management. Di sini kita bisa membuat nomor VMware ya, VMware singkatan dari Virtual Meeting Room, di mana virtual meeting room di sini itu menentukan berapa sih nomor ruangan meeting kita gitu ya. Kita bisa cantumkan 5 digit terserah. Jadi mungkin mau dari 10.000, 20.000 dan sebagainya gitu ya. Jadi kita bisa meng-create ruang meeting di sini yang mungkin fix ruang meeting ya. Jadi waktu-waktu kita join tinggal oke, join ke ruang meeting A ya. Nah, ruang meeting A ini nomornya 10.000. Jadi semua tinggal dial ke 10.000 di saat yang bersamaan. Gitu, dan kita bisa men-setting juga advance setting untuk setting-setting khusus sendiri ya di dalam untuk VMware sendiri. Seperti itu. Kemudian untuk meeting control, kita bisa setting banyak hal ya. Pertama adalah kita bisa invite peserta, kita sebagai admin kita juga bisa log meeting tadi ya, seperti yang kita sampaikan ya untuk keamanan. Jadi setelah meeting berjalan, peserta sudah lengkap, oke tidak ada peserta baru nih, ya dari moderator bisa log meeting. Jadi tidak ada peserta lagi yang bisa join gitu ya. Jadi ini untuk keamanan meeting kita sendiri. Dan moderator juga bisa menghentikan meeting setelah meeting tersebut selesai. Moderator juga bisa melakukan mute gitu kan, termasuk untuk change layout, apakah kita akan buat N kali N, jadi kotak-kotak-kotak itu sesuai dengan jumlah peserta, atau 1 kali N, jadi itu fokus ya. Jadi siapa yang berbicara, dia akan tampil lebih besar. Ataupun selected speaker, jadi kita bisa pilih siapa yang menjadi speaker, jadi dia akan tampil sebagai fokus. Gitu. Dan banyak hal yang lain termasuk untuk kita bisa meng-enable untuk recording untuk meeting tersebut. Oke, tadi adalah operasional untuk administrator ya. Nanti untuk detailnya rekan-rekan sekalian setelah menerima license trial dari Yalink sepanjang 6 bulan, rekan-rekan bisa coba-coba sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan bisa hubungin kami ya. Kemudian di sini kita akan membahas tentang basic operation untuk user. Jadi pertama untuk user, mereka bisa melakukan login ya, login di aplikasi baik itu di mobile ataupun di PC dengan menggunakan email dan password yang sudah dibuat. Nah, setelah dari user sign in, maka mereka juga bisa uh, melakukan meeting dan sebagainya di platform mereka. Nah, berikutnya selain untuk user, setelah mereka login, kita juga bisa meregistrasi untuk device video conference, yaitu baik itu di Yalink ataupun di perangkat third party ya. Di sini kita akan contohkan untuk Yalink device dulu. Jadi untuk Yalink device cukup mudah, jadi kita tinggal memasukkan username dan password ya yang ada di yang kita create ya setelah kita create room system, kita tinggal masukkan data username dan password tersebut ke device Yalink, entah itu versi 200 sampai versi 800. Nah, sedangkan untuk third party, kita harus memasukkan beberapa hal. Pertama adalah kita memastikan untuk transport protokolnya adalah TCP, kemudian username ya, username ini adalah 4 digit angka yang sudah kita buat ya tadi di platformnya Yalink Meeting. Kemudian sign-in address adalah menggunakan 4 digit nomor user at nomor enterprise.onylyun.com dan register servernya kita arahkan ke rec.onylyun.com. Ya, seperti ini. Ya, jadi cukup mudah ya. Nanti kita tinggal memasukkan room ini ya, akun room system yang kita sudah buat, kita tinggal meregistrasikan nanti device kita, entah itu mungkin berbagai brand, ke Yalink Meeting dengan mengkoneksikannya. Seperti itu. Ya, dan ini sama. Nanti mungkin kalau rekan-rekan menemui kendala bisa menghubungi kami. Oke.
Nah, di sini contohnya, bagaimana user bisa melakukan peer to peer call. Ya, jadi di mana satu user itu bisa melakukan direct call tanpa harus join ke meeting room. Ya, jadi dari user mereka caranya tinggal mendial nomor rekan kita. Misalkan, oh Pak Budi nomornya 2000 gitu ya, dah. Kita tinggal dial 2000 enter. Kita bisa by voice only atau kita juga bisa by untuk video komunikasi. Ya, otomatis nanti Pak Budi akan menerima panggilan baik itu di laptop Pak Budi ataupun di handphone Pak Budi secara direct gitu ya. Nah, jadi bisa melakukan peer to peer call. Kemudian dari sisi aplikasi kita juga bisa melakukan untuk schedule meeting. Jadi misalnya, oh saya mau membuat meeting tanggal 19 nih, udah kita tinggal klik tanggalnya, kita buat schedule meeting di tanggal tersebut. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk tadi yang seperti kita sampaikan bahwa ya link meeting mendukung web RTC. Di sini yang cukup menarik bahwa apabila kita mungkin meng-invite dari rekan-rekan customer kita ataupun kolega kita gitu ya, yang di mana mungkin mereka belum memiliki aplikasi Yaling Meeting, kita tinggal mengirimkan invitation meeting kita ke ini ya, ke rekan kita. Kemudian mereka akan setelah mereka klik link tersebut, mereka akan dibawa ke satu halaman web di mana mereka punya dua pilihan. Mereka bisa menggunakan Yaling Meeting kalau mereka sudah mendownload dan menginstal, ataupun mereka bisa join by browser. Tinggal klik yang di bawah, yang warna merah ini ya. Jadi kita bisa join by browser dengan browser apapun, nanti otomatis mereka bisa join meeting dengan menggunakan browser, tanpa harus mereka, mungkin istilahnya kalau user ada gaptek gitu ya. Nah, ini sangat memudahkan mereka, tinggal klik linknya dan klik join by browser. Jadi mereka bisa langsung join tanpa harus menginstal sesuatu di laptop mereka ya. Ya. Berikutnya ada beberapa hal lainnya seperti, ini kalau mungkin rekan-rekan atau customer rekan-rekan sudah membutuhkan fitur khusus ya. Pertama adalah webinar. Nah, webinar di sini kita bisa membuat, webinar setelah kita memiliki lisensinya. Kita bisa membuat, pertama kita buat meeting ID-nya, kita berikan meeting ID sesuai dengan kebutuhan ya, 5 digit angka. Kemudian setelah itu kita tinggal meng-create webinar tersebut. Dari user mereka tinggal join gitu ya, mereka tinggal dial by link ataupun by meeting number yang sudah kita create. Nah, ini cukup mudah ya. Jadi mereka tinggal tinggal join saja, otomatis mereka bisa join by aplikasi Yaling Meeting ataupun menggunakan Webbase. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa melakukan live streaming apabila kita mungkin mau mungkin live streaming ke YouTube gitu ya. Nah, kita juga bisa membuat live streaming tersebut. Nah, nanti mungkin detailnya kita bisa apa namanya, bantu rekan-rekan sekalian setelah rekan-rekan mungkin ada kebutuhan ke arah sana. Dan untuk meeting recording sendiri, kita bisa lakukan ya. Jadi meeting recording tersebut kita bisa lakukan dua hal. Pertama secara otomatis, atau kita juga bisa lakukan secara by click gitu ya. Nah, pertama kalau untuk otomatis kita bisa set di dalam meeting ruang meeting VMware sendiri, kita bisa set auto recording. Jadi otomatis begitu meeting itu start, platform cloud itu akan merekam meeting tersebut dari awal hingga selesai. Ataupun kita juga bisa melakukan back click. Di sini untuk di Yaling Meeting sendiri, rekan-rekan tinggal membuka menu More, kemudian klik record. Otomatis meeting tersebut nanti akan terekam ya di cloud. Semacam itu. Dan terakhir adalah untuk Team Gateway. Nah, di sini adalah gambarannya bagaimana untuk interkoneksi antara Yaling Meeting dengan Office Microsoft Teams ya. Jadi ini gambarannya. Jadi untuk cara kerjanya kita harus membuka setting di dua platform. Pertama kita mengenable di Microsoft Teams sendiri, kemudian kita melakukan setting di Microsoft Teams. Kemudian setelah itu kita juga mengenable konektor yang ada di Yaling Meeting, di mana nanti konfigurasi yang sudah diberikan oleh Microsoft Teams kita tinggal memasukkan di Yaling Meeting. Otomatis nanti antara Yaling Meeting dan Microsoft Teams akan terkoneksi. Jadi dua platform di sini akan terkoneksi satu sama lainnya. Yang bisa saling call baik dari Yaling Meeting ke Microsoft Teams atau dari Microsoft Teams ke Yaling Meeting. Seperti itu.
Oke, sampai di sini rekan-rekan sekalian untuk materi pada hari ini, kita akan masuk ke sesi question and answer ya. Di sini kami akan melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mungkin rekan-rekan kalau ada pertanyaan, silakan juga diketik sekarang ya, disampaikan di kolom chat atau question answer di GoToMeeting-nya. Oke, sebentar saya akan buka untuk beberapa pertanyaan pertama ya, sebentar. Oke, pertanyaan pertama, sebentar. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Steven. Pertanyaannya adalah, apakah untuk Node Cloud itu sudah ada di Indonesia? Dan apakah local bandwidth itu juga cukup besar atau lancar ya? Ya Pak, jadi gini, Yali Meeting sudah memiliki Node Cloud khusus untuk Indonesia Pak. Jadi secara memungkinkan dari sisi user sendiri untuk melakukan pembicaraan dengan kualitas gambar gitu ya, kualitas gambar dan latensi yang rendah. Jadi tidak ada masalah Pak. Jadi untuk kita memiliki namanya RTN ya, Real Time Network, itu kita sudah memiliki node khusus untuk Indonesia. Ya, seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya, oke, dari Pak Handrian. Ya Pak, untuk recording nanti Bapak bisa Bapak bisa dapatkan. Nanti Bapak silakan mendapatkan untuk recording ini akan dikirimkan by email Pak ya, nanti ke email Bapak gitu setelah webinar ini selesai. Kemudian untuk integrasi ke beberapa alat video conference yang mendukung H323 atau SIP, apakah memerlukan lisensi? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan Pak ya. Jadi untuk H323 dan SIP device itu memerlukan lisensi. Kalau untuk Yaling, nama lisensinya adalah Yaling Room Connector. Kalau untuk brand lain, itu namanya adalah license connector. Jadi H323 atau SIP connector Pak namanya. Yang harganya adalah 6.190.000 per tahun. Tapi untuk tahun ini, itu konektor ini akan free Pak. Jadi konektor ini sepanjang tahun 2020 ini, semua user ya, semua customer yang memiliki perangkat video conference, baik itu Yaling ataupun third party brand, itu akan mendapatkan free, Pak. Dan kabar baiknya, untuk semua device di sepanjang tahun 2020 ini yang terkoneksi, Pak ya, terkoneksi ke Yaling Meeting customer tersebut, itu akan mendapatkan namanya forever free plan, Pak. Jadi misalkan customer Bapak sudah memiliki mungkin 10 perangkat gitu Pak ya, 10 perangkat video conference, mungkin brand-nya campur-campur, ada Yaling, ada merek lain gitu Pak. Nah, 10 perangkat ini, itu tahun ini kan free Pak. Dan kalau memang mereka bisa menginterkoneksikan tahun ini, 10 perangkat ini itu akan free forever Pak. Jadi istilahnya customer tersebut akan mendapatkan benefit tahun 2021 gitu ya. Itu mereka akan mendapatkan 10 lisensi free dari Yaling, license connector. Jadi kalau kita hitung-hitung Mbak ya, benefitnya yaitu ya 6.100.000 sekian dikali 10 Pak per tahunnya. Jadi per tahun customer akan mendapatkan benefit free seharga 61 juta Pak, free dari Yaling. Nah ini cukup menarik ya. Mungkin bisa segera direkomendasi ke rekan-rekan customer, apabila mungkin mereka memiliki device perangkat video conference bisa diregistrkan tahun ini Pak. Gitu. Pertanyaan dari Pak Fatoni, untuk recording, sekitar 30 menit itu kira-kira memerlukan berapa megabyte? Ya, jadi menurut pengalaman Pak, jadi menurut pengalaman itu recording-nya untuk 1 jam itu mungkin membutuhkan sekitar 1 giga Pak. Jadi mungkin untuk 30 menit membutuhkan sekitar 500 mega kira-kira ya. Nah, tapi jangan khawatir kan kita memiliki cloud storage Pak, cloud storage, dan setelah meeting tersebut terekam, kita bisa mendownload Pak video tersebut. Jadi dari admin bisa mendownload
video rekamannya ke lokal, Pak, seperti itu, gitu. Oke, pertanyaan dari Pak Lusida ya, untuk presentasi dan promotion plan bisa di-sharing. Oke, bisa Pak. Jadi nanti untuk PowerPoint-nya kita akan sharing ke Bapak-Bapak sekalian ya. Oke. Terus pertanyaan dari Pak Handrian, untuk bagaimana cara meng-create trial untuk customer. Sebenarnya untuk nanti cara meng-create-nya sama Pak. Jadi Pak Handrian bisa merekomen customer-nya untuk create enterprise ID Pak ya. Jadi create user dan enterprise ID-nya di platform Yaling Meeting. Nanti tinggal Pak Adrian minta customer Anda untuk mengirimkan nomor enterprise-nya yang 6 digit tadi Pak. Jadi nomor enterprise tersebut tinggal nanti dikirimkan ke kami, yang kami akan proses bersama dengan Yaling. Nanti otomatis customer tersebut dalam waktu mungkin 2 kali 24 jam, itu akan mendapatkan lisensinya full license sepanjang 1 bulan, Pak, untuk customer-nya. Seperti itu. Ya. Terus untuk dari Pak Steven, untuk tampilan dari produk versi 200, 500, dan 800, untuk gambar ya Pak, itu silakan diambil di website Pak. Jadi Bapak bisa mungkin search di Google Image gitu ya. Nah, Bapak tinggal ketikkan ini nama tipe produk yang Bapak ingin dapatkan, nanti ada beberapa gambar di yaling.com Pak. Nanti yang Bapak bisa ambil gambarnya. Oke. Untuk pertanyaan dari Pak Andrian, untuk Yaling Meeting apakah bisa dial ke another meeting cloud? Nah, sebenarnya gini Pak, untuk Yaling Meeting sendiri itu hanya bisa mendukung saat ini dial ke Microsoft Teams. Kalau Bapak sudah menginterkoneksikannya dengan tadi ya Pak, Team Connector ya. Nah, jadi kita bisa connect ke Microsoft Teams. Tapi mohon maaf untuk platform yang lain itu kita tidak bisa mendial antar cloud platform, Pak, karena secara platform dan secara security dan sebagainya itu juga berbeda sebenarnya. Jadi kita sebenarnya merekomendasi dari sisi user untuk bisa melakukan ini ya, apa namanya, bisa bisa menggunakan Yaling Meeting sebagai cloud platform itu yang bisa digunakan untuk meeting di enterprise itu sendiri. Ya. Untuk dari sisi akun standar, itu jumlahnya bisa berapa user. Semua platform, Pak, mulai dari standar, bisnis, dan enterprise, Bapak atau user bisa meng-create 10.000 user, Pak, dalam single enterprise. Jadi tidak ada masalah, Pak, jadi tidak ada misalkan perbedaan antara enterprise dan standar gitu ya. Jadi mulai dari standar, customer sudah bisa meng-create 10.000 user. Jadi tidak ada masalah. Oke. Untuk pertanyaan dari Pak Steven, QR atau invitation link apakah bisa berbeda-beda untuk setiap tamu? Jadi gini Pak, untuk tamu kalau kita bicara adalah untuk third party ya, mungkin di luar dari perusahaan, sebenarnya nanti linknya akan single link Pak, satu link yang sama, di mana mereka nanti tinggal tinggal masuk atau join berdasarkan dari link tersebut. Tapi sebelum mereka join, mereka akan diminta untuk memasukkan ID, Pak, sebagai untuk identifikasi mereka, mungkin nama gitu ya. Jadi mereka masukin nama mereka, baru mereka nanti join ke meeting room tersebut. Jadi kita bisa membedakan, Pak ya, membedakan antara antara ini, antara mungkin oh ini Pak siapa atau ini Pak siapa seperti itu. Ya, jadi tidak ada masalah. Oke, terus pertanyaan yang lain ada beberapa ya. Jadi untuk dari Pak Himawan, apakah model pembiayaan untuk sistem bulanan dibanding dengan tahunan? Nah, untuk Yaling sendiri nanti untuk lisensinya akan dijual itu sesuai dengan price Pak ya, adalah based on per tahun Pak untuk ininya, untuk lisensinya. Jadi dijual per tahun sesuai dengan nanti untuk skema pricing yang sudah di-share. Nanti kita Pak Iman bisa review lagi ya, seperti itu. Oke, ini sebenarnya cukup banyak pertanyaan yang lain, karena mungkin waktunya terbatas, kami akan menjawab dan merangkum ya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak-Bapak sekalian. Nanti kita akan rangkum sama-sama Pak, dan kita akan memberikan jawabannya dan nanti kita akan share ya di email Bapak-Bapak sekalian. Oke.
Jadi, mungkin untuk, berikutnya saya akan melakukan pool. Jadi mohon Bapak-bapak sekalian mengisi ya, ada beberapa pool di sini, Pak. Nanti, saya akan lolos yang pertama. Nah, ini pool yang pertama, Pak, ya. Jadi, apakah target dari customer Bapak selama ini? Jadi mungkin bisa diisi, Pak, mungkin ada small medium enterprise, ada middle enterprise, big enterprise, ya. Jadi mohon dibantu isi kira-kira Bapak selama ini fokusnya itu ke arah mana gitu, Pak? Mungkin fokus customer yang banyak gitu ya dari Bapak sekalian. Ya, kita akan tutup dalam, 15 detik lagi, ya, mohon dibantu isi. Ya, oke, terima kasih Pak untuk responnya. Kita akan masuk ke pool berikutnya ya. Di sini cukup cukup mudah Pak, mungkin bisa dari materi pada hari ini ya, dan nanti mungkin Bapak-bapak juga bisa bisa ini, bisa mencoba gitu ya setelah Bapak-bapak mungkin meng-create enterprise ID-nya, kira-kira Bapak-bapak tertarik nggak dengan Yali Meeting sendiri ya Pak? Dan kami juga akan memberikan nanti untuk trial-nya ke Bapak-bapak sekalian. Oke, terima kasih Pak untuk responnya. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, dari mana Bapak-bapak mengetahui tentang webinar hari ini Pak? Gitu, jadi apakah melalui email gitu ya, apakah melalui website, apakah mungkin dikontak oleh tim kami gitu, ataupun dari media yang lain? Ya, terima kasih Pak untuk responnya. Untuk pool yang terakhir ya, jadi pertanyaan yang terakhir, mmm, jadi di sini, fitur apa dari Yali Meeting mungkin yang setelah kita ini ya, setelah, kami paparkan ke Bapak sekalian hari ini, kira-kira menurut Bapak, apa nih yang menarik dari Yali Meeting, Pak? Gitu, apakah mungkin mudah digunakan? Apakah mungkin ini adalah memang untuk kayak enterprise gitu ya, marketnya? Apakah coverage-nya yang worldwide ataupun compatibility dengan brand lain? Oke, kita akan tutup dalam 10 detik lagi ya untuk pool-nya. Ya, oke, terima kasih, untuk responnya, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya tutup untuk pool-nya ya. Ya, jadi, di sini untuk rangkaian acara webinar kita pada hari ini, kita akan juga memiliki nanti webinar untuk mengenalkan Yali Meeting untuk end user, Bapak. Jadi nanti kita akan rencananya akan kita adakan pada tanggal 7 Juli ya, jadi awal bulan depan, hari Selasa pukul 10. Nanti kita mohon dukungan dan support dari, rekan-rekan sekalian untuk meng-invite rekan-rekan and customer rekan-rekan ya, untuk bisa join ke webinar Yali Meeting berikutnya. Jadi di sini fokus kita akan mengenalkan Yali Meeting untuk end customer, Pak. Jadi materinya kita akan sesuaikan untuk end customer, supaya mereka lebih mengetahui dan mereka tertarik untuk mencoba Yali Meeting. Ya, jadi nanti kita akan komunikasi lebih lanjut untuk acara webinar berikutnya untuk Yali Meeting di tanggal 7 Juli ya. Oke, nanti mohon dukungannya dari rekan-rekan sekalian untuk meng-invite rekan-rekan, customer rekan-rekan sekalian nantinya. Gitu yang akan kita ini yang akan kita, ini ya, kita, paparkan gitu, perkenalkan tentang Yali Meeting. Ya, oke. Jadi, sampai di sini rangkaian acara webinar kita pada, pagi hari ini ya, sampai siang hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadiran rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu.
dan semoga acara webinar kali ini cukup bermanfaat. Dan jangan lupa untuk, rekan-rekan sekalian mencoba untuk membuat enterprise ID-nya, dan silakan nanti kirimkan nomor enterprise-nya ke kami. Jadi, kami, akan membantu nanti untuk mengaktifasi, free license ya, full license dari Yaling sepanjang 6 bulan untuk rekan-rekan semua gunakan, baik itu kebutuhan internal ataupun untuk demo nantinya. Ya, oke kalau gitu, selamat siang dan terima kasih.